soal. Yang pertama, ada yang tahu fungsi dari protein? Kalian buka penuntunnya atau googling juga enggak apa-apa. Tapi Kak, saya Kak. Iya. Jadi fungsi protein itu untuk metabolisme tubuh dan membantu menjaga kekebalan sistem tubuh kita, Kak. Kalau yang saya tahu tapi itu, Kak. Terima kasih, Elsa. Siapa tadi juga angkat tangan itu? Suci? Atau Saya, sama Kak. Ji? Ada lain? Tapi Kak, protein juga itu Kak bisa jadi media transportasi Kak bagi sel darah merah Kak. Iya. Untuk HB toh. Ada lagi? Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Tunggu dulu saya share screen. Jadi ini fungsi karbo satu di sini, tapi kalian juga cari yang lainnya itu sebagai sumber energi utama. Kalau protein ini pembentukan sel tubuh dan mana protein ini pertama ini pembentukan sel tubuh dan peremajaan sel tubuh. Kemudian di sini sebagai sumber energi juga toh kalau misalnya cadangan karbo sama lemak di apa namanya di dalam tubuh itu sudah habis, bakal ngambil ini protein, kemudian berperan dalam pembentukan enzim. Jadi enzim tidak bakal terbentuk kalau tidak ada protein karena dia adalah bahan pokoknya. Kemudian ini juga sebagai alat transportasi seperti yang Nabila tadi temannya bisa berupa hem atau molekul-molekul lain. Kemudian ini juga sebagai alat transportasi karena di sini kolesterol toh kolesterol mengandung protein bla 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 bla. Tapi yang penting itu kalian hafal yang di bawah-bawahnya saja, yang fungsi-fungsinya saja. Tidak apa-apa jika kalian SS tapi screenshot tapi jangan kalian sebar. Kemudian di sini untuk menjaga keseimbangan cairan. Kemudian selanjutnya ada yang tahu fungsi lemak? Tidak apa-apa, setahunya saja. Ya, Atika. Tapi Kak sebagai sumber energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak Kak. Oke, makasih. Ada lagi? Tapi Kak Ya. menjaga kesehatan kulit dan rambut, memproduksi hormon, menjaga suhu tubuh, sama melindungi organ vital Tabe Kak. Oke. Ada lagi? Tapi saya, Kak. Ya. Lemak juga berfungsi untuk membantu otak dan saraf serta menjaga suhu tubuh. Selain itu juga lemak menjadi komponen penting dalam pembentukan membran sel dan produksi hormon. Oke. Jadi ini nah fungsi lemak di sini 2G. Jadi yang paling penting itu kalian hafal yang protein saja. Hafal juga ini siapa tahu ada naik nanti jadi ini. Ini sebagai komponen utama dari fosfolipid yang terdapat pada membran sel. Jadi kan membran selnya tuh kalian ini fosfolipid bilayer. Jadi ini fosfatnya. Terus di sini yang paling banyak adalah lemaknya. Nah nanti dia itu yang jaga strukturnya dari sel itu. Kemudian ini yang kedua sebagai prekursor bagi pembentuk hormon-hormon. Jadi banyak hormon itu yang berasal dari lemak komponen utamanya. Jadi tidak apa-apa kalau kalian mau hafal itu semua tadi, tapi ini juga kalian hafal. Terus yang saya bilang paling penting itu kalian hafal protein. Nah, kemudian selanjutnya kan lemak itu terdiri dari
tiga. Ya, ada apa saja itu? Ada kelompok A. Kelompok A itu apa? Kelompok B itu apa? Kelompok C itu apa? Ada yang tahu? Iya, oke. Ada lain? Oke, next Miss saja, nah. Be- Oh iya, apa? Tapi Kak, ada 3, lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, sama lemak tak jenuh ganda Kak. Tapi Kak. Oke. Ya, cocok Mi, itu kalau secara garis besarnya lemak toh lemak jenuh dan tidak jenuh. Tapi saya juga lupa tambahkan di belakangnya ada lemak yang ini dikenal dalam rumah tangga. Ini golongan A, dia rendah lemak. Kita golongkan ini semua lemak. Yang golongan A itu rendah lemak. Ini contoh. Oke. Nanti kalian sendiri cari contohnya di Google karena ada di sini kulihat. Nah, paparkan. Kemudian golongan B itu lemak sedang. Ini golongan C itu tinggi lemak. Kemudian daftar pangan sumber protein. Tidak penting gini. Ini saya kalian hafal terus cari contoh-contohnya. Nah, kan sudah makronutriennya. Selanjutnya mikronutrien itu dari apa saja? Ada Kalian tahu? vitamin dan mineral. Kak, vitamin dan mineral, Kak. Oke, vitamin dan mineral. Nah, kan ada vitamin larut dalam lemak apa saja itu? Tadi Kak, vitamin A, D, K, D, dan I, dan K. Oke, vitamin ini A, D, E, dan K. Ini kalian hafal juga. Nah, terus ini kalian hafal lah. Berapa di? 3 atau 5 lah. Banyak sekali kapan kalau 5 di. Tapi hafal misalnya 5, 5, 5, 5. Kasih mie sendiri jembatan keledai dari contoh-contohnya ini. Tomat wortel. Kalau vitamin A itu tomat wortel dan lain-lain. Kemudian vitamin D apa? Vitamin E apa? Vitamin K apa? Oke. Kemudian vitamin yang larut dalam air itu vitamin ini, vitamin B, B kompleks. Ini kalian hafal juga beserta makanannya, contoh makanannya. Berapa dia? 5. 5 atau 3 kah? Tidak ada juga Nabila, nah suruh saja hafal. Hafal mie saja sebisanya kalian 3 jikayaknya. Kalau vitamin B1 itu tiamin. Sama nama-namanya, nah jangan B2 saja kalian tulis, B1, B2, B3, banyak sekali begitu di pretestnya. Kemudian tiamin, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, piridoksin, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12. Kalian hafal ini namanya sama contoh makanannya. Nah, ini untuk apanya namanya? Jembatan keledainya untuk T itu untuk tiamin, rin itu untuk riboflavin, P itu untuk piridoksin, kemudian no itu untuk cyanocobalamin. Supaya kalian cepat hafal. Jadi di mikronutrien itu kalian hafal vitamin larut dalam lemak apa saja, kemudian contohnya. Kemudian vitamin larut dalam air kan itu vitamin B kompleks. Kalian hafal ini saja 1, 2, 3, 4, 5 dengan contohnya. Nah, selanjutnya apa ini? Oh, mineral. Mineral nggak tahu ini ada naik, tapi hafal saja zinc, iodin, ini sih. Kemudian hafal juga contohnya, nah. Sorry. Kemudian itu alat apa saja yang biasa kita pakai dalam URT? Ada yang tahu? Untuk pakai mengukur. Tapi Kak ada sendok dan juga gelas Kak.
Oke, ada lagi? BK ada mangkok. Ada lagi? Oke, jadi di sini kalian hafal di sini alat-alat yang kita biasa pakai dalam satuan ukuran rumah tangga itu ini. Ada mangkok, ada gelas ukur, ada cangkir, ada sendok, ada sendok teh. Kan ini biasa alat pemotong masuknya tuh kalau buah dipakai untuk buah itu kita biasa pakai alat pemotong. Intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian hafal. Tuh. Oke, ini bahan penukar makanan. Kalian hafal gini 1 sampai 7. Kalau golongan 1 itu apa? Sumber karbo. Golongan 2 itu apa? Sumber protein hewani. Golongan 3 itu ini. Golongan 4 ini. 5 ini. 6 ini. 7 ini. Banyak iya, kayak penuntut dipelajari, tapi saya tidak tahu yang mana, jadi dikasih semua. Kemudian golongan ini ndak kalian hafal di pasti ininya. Tapi ndak apa-apa kalian hafal 2 atau 3 dari sini. Dari golongan 1 hidrat arang, beratnya, terus URT-nya. Tidak apa-apa, jaga-jaga. Kemudian ini golongan 2 dari protein. Kalian hafal berat sama URT-nya 1 atau 2. Sini juga protein nabati. Kemudian golongan 2, golongan 3 juga protein hewani dan nabati. Kemudian ini kelompok sayuran kan dibagi menjadi 3. Tunggu nah. Tunggu dulu sebentar. Oke, untuk ini kelompok sayuran dibagi juga menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Kalian hafal 5. Nah, dari sini kayaknya 5. Kalau mau juga dihafal semua tidak apa-apa. Saya juga tidak tahu, sempat 10 nanti nasurukan kalian. Dihafal saja. Kemudian selanjutnya ini golongan 5 itu kan buah. Terus golongan 7 itu, kok itu? Tunggu. Saya lupa penonton, tunggu. Golongan 5 buah-buahan, kemudian golongan 7 itu minyak dan lemak. Kalian lihat saja penuntunnya, ini salah-salah. Golongan 5 kan buah. Kan ada situ URT-nya sama beratnya. Kalian bisa hafal di situ 3. Kemudian golongan 6 itu susu dan olahannya. Tidak apa-apa hafal juga 3. Kemudian golongan 7 minyak dan lemak juga hafal 3. Kayak seharusnya ini tidak naik, tidak disuruh orang hafal. Seharusnya semestinya. Tapi kita tidak tahu apa yang naik nanti. Jadi jaga-jaga untuk hafal saja. Kemudian begini contohnya. Kan kalian bisa pakai rumus, bisa juga pakai otak langsung. Jadi misalnya 150 gram buah apel, itu berapa? 150 gram apel itu berapa buah? Kita golongkan dulu, apel itu buah besar atau buah kecil? Kira-kira. Tidak apa-apa, berpendapat saja. Oke, ada lain? Oke, jadi buah apel itu seharusnya buah sedang toh. Tapi di sini kan yang ada besarji sama ini, misalnya pisang itu kecil, salah kayaknya di sini kecil di sini. Kemudian 150 gram apel
Kalau misalnya kita golongkan apel menjadi buah besar itu, jadi kalau dijadikan buah itu apelnya dari gramnya itu kira-kira berapa buah? Digolongkan jadi buah besar itu. Tapi Ngerti Kak, yang saya satu bilang? setengah Kak. Oke, begitu nah. Ya, kalau stroberi itu buah kecil atau buah besar? Kecil, Kak. Ya, Tapi buah kecil, Kak. oke. Jadi misalnya buah kecil di situ 50 gram. Kalau 100 gram buah stroberi, 100 gram stroberi itu berapa buah? Cabai 2, Kak. Ya, begitu nah. Jadi kalian udah pakai rumus gitu, bisa aja langsung. Kemudian ini kalian hafal juga 1 gram karbohidrat itu berapa kilokalori. Sama di semua kecuali lemak. Kalau lemak itu 9 kilokalori. Kemudian ini untuk konsistensi makanan, ini banyak sekali tapi tidak susah jadi hafal. Ini kalian hafal semuanya. Sama kalian cari contoh makanannya. Kalau makanan cair jernih itu seperti apa, cair penuh itu seperti apa. Contoh soalnya begini. Eh, Sebutkan indikasi untuk makanan lunak. Itu. Kalian tinggal ambil yang ini toh. Ya. Kemudian adakah di penuntunnya kalian syarat-syarat juga kah untuk pemberiannya makanan cair jernih, makanan cair lunak, atau indikasi saja yang pegang penuntun. Ada syaratnya, Kak. Ah ya, itu kalian juga hafal syaratnya. Kali sini ada syaratnya itu sebutkan. Oke, sebutkan 3 syarat makanan cair jernih. Nah, kalian cari di situ di penuntunnya syaratnya. Terus jawab nih, begitu Ji. Intinya untuk konsistensi makanan kalian hafal semua. Banyak sekali memang tapi saya dulu hafal ini tidak susah Ji. Kayak dikasih masuk-masuk Ji saya di otak karena kan makanan cair jernih pasti untuk orang-orang yang habis operasi, yang susah mengunyah. Kalian kata-katain saja sendiri untuk konsistensi makanan itu. Kalau tidak apa-apa Ji pakai kata-katanya kalian sendiri, nanti saya kasih benar Ji juga. Kemudian selanjutnya ini cara menyusun menu. Kalian sudah pelajari itu ini SOAPE. Ada subjektif, objektif, assessment, planning, sama evaluation. Kalau subjektif itu dia intinya anamnesis. Jadi kita peroleh data berupa identitas, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, keluhan terkait gizi, kemudian pola makannya, bagaimana itu dalam 24 jam terakhir, apakah teratur atau tidak. Kemudian kita juga tanyakan food recall atau food recall itu ditanyakan semua dari menunya, dari berapa potong, dia makan pagi, siang, malam, itu ditanyakan semua dalam 1 hari terakhir. Kemudian objektif, ini nih yang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik seharusnya di sini TTV terlebih dahulu. Kalian nanti pelajari jika lo CSL itu yang pertama itu TTV, kemudian lanjut inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, kemudian antropometri. Itu yang kalian pelajari kemarin berupa BB, TB, TLK, LLA, kemudian diminta juga hasil pemeriksaan lab dari pasien. Kemudian kan ini TTV di atas toh. Kemudian ini LLA, ini TLK. Jadi misalnya contoh soalnya seorang pasien datang ke poliklinik dengan berat 50 kilo, apalagi pada pengukuran lingkar lengan atas, dia didapatkan itu LLA-nya 20.
Jadi termasuk apa itu? Kalau LLA saja, nah dilihat. Jangan melihat BB-nya. Itu termasuk apa? Kalau 20? Underweight, Kak. Underweight, Kak. Oke, begitu Jina soalnya. Tapi nanti langsung disatukan IMT dan lain-lain. Ini untuk LLA saja dulu. Kemudian selanjutnya di sini. Tebal lipatan kulit. Ini kalian juga hafal interpretasinya. Untuk laki-laki bagaimana, untuk perempuan bagaimana. Sama aja tadi contohnya, soalnya. Dan jangan lupa kalian hafal ini. Alatnya untuk LLA apa, untuk TLK apa. Nah, ini LLA TLK kan gampang Ji, ada underway sama intinya dua aja lah. Under sama over semua. Ini juga under sama over. Toh? Kemudian ini tinggi badan itu alatnya microtoys, berat badan ini alatnya platform balance scale. Kemudian ini kalian sudah pelajari kemarin IMT dari pasien. Jadi misalnya seorang perempuan dengan berat badan, jangan lupa yang kalian pakai itu nanti Asia Pasifik. Nah, untuk interpretasinya, jadi kalian hafal tabelnya ini sama rumusnya. Kasih contoh soal. Misalnya dia langsung saja BB-nya 56, kemudian tinggi badannya 170. Berapa IMT-nya? Kalkulator cepat. Sama langsung interpretasi. Dapat? Kak, normal, Kak. Ya. Oke, normal. Dia berapa IMT-nya? Dia, Kak, 19,3, Kak. Oke, itu nah begitu contohnya nah. Tapi nanti itu misalnya langsung soalnya ada di situ BBTB-nya. Saya tidak tahu yang mana naik, siapa tahu yang ini naik. Ada langsung BBTB-nya, kemudian juga ada LLA, TLK-nya. Jadi langsung kalian interpretasi semua. Jangan lupa kalian kasih masuk perhitungan rumusnya. Begitu aja pakai kalkulator aja nanti semua ini deh. Kemudian ini biar. Kayaknya ini enggak aja deh. Tunggu. Seharusnya enggak gini biar karena banyak sekali. Oke, kita skip saja dulu. Kemudian asesmen. Ini asesmen. Kita ini berupa rumus-rumus ini semua toh. Ini tadi IMT, kemudian BBI. BBI kan ada dua rumus, kemudian REE, TDE. Kalian hafal juga ini, dapat pakai kata-katanya kalian sendiri. Untuk apa itu? Untuk apa itu IMT? Untuk apa itu REE? PBI itu untuk apa? TDI itu untuk apa? Nah, kemudian untuk rumusnya ini, itu BBI, kan ada dua rumus. Kemudian REE dibedakan. Siapa tahu ada nanti tanya REE itu dari rumus apa? Ini rumus Harris Benedikna. Kemudian LK, LK masuk ke laki-laki, perempuan itu rumusnya ini beda. Sini kalian tinggal kasih masuk berat badan, tinggi badan, usia. Oke, selanjutnya TDE ini REE. Ini kan kita biasa kenal juga dengan apa ya, KEB. Ya, ini KEB atau kebutuhan energi basal. Kemudian ini TDE, KET, berarti kebutuhan energi total. REE, jadi hasil dari sini kalian masukkan, kemudian kali AF, kali IF. AF sama IF-nya kalian lihat dari kondisi pasiennya. Jadi kalian juga hafal AF sama IF-nya, bagaimana kalau orang normal, bagaimana kalau sudah dioperasi, bagaimana orang kalau aktivitas berat.
Nanti kalian hitung. Dan ini semua pakai kalkulator. Jadi, kemudian ini. Nanti, kalau misalnya kalian dapat, oke, kerja ini sekarang. Yang pertama cari IMT-nya, kemudian satu-satu. Cari dulu IMT-nya. Baru interpretasi. Nah, dapat? IMT dulu deh, ada dapatkah? Tapi Kak, IMT-nya 19,69 Kak. Oke, jadi itu normal atau apa? Underweight, Tapi Kak, obesitas. normal Kak. Normal. Oke, selanjutnya LLA-nya lihat di situ mana ini? Nah, 21 itu under atau over? Atau obes kah tadi? Under atau obesitas? Tapi Kak, underweight Kak. Iya, iya kah? Lupa juga. Oke. Oke, TLK-nya itu 20 mm. Berarti dia ya over kah, underweight kah, overweight kah? Ada Mark itu cewek atau cowok? Jalur ini bikin. Mark itu Overnutrition cowok, Kak. ya? Overnutrition. Oke, Overnutrition Kak. oke. Gitu. Terus REE kan tadi KIB toh dikasih masuk nih rumusnya. Mark itu cowok berarti 655, 66, terus kasih masuk sama. Saya lupa tiga rumusnya tunggu. Entah 66 tambah 13,7 kali PP. Tapi Kak, 1447,3 kalori Kak. Tunggu, sejumlah dulu. 6 tambah berapa tadi? 1447,3 kilokalori Kak. 168,7 kurang 1,5.
Oke, itu nak 1447,3 kilokalori. Begitu, kalian lihat dia cewek atau cowok. Kemudian kasih masuk rumusnya, begitu Jin. Insya Allah ini AFIF-nya ada Jin. Nah, AFIF itu kan di TDE. Coba kalian cari TDE-nya. Langsung dikali aja semua. Tapi Kak, 2257,788 kilokalori Kak. Oke. Nanti kalau apa namanya kalau pakai kalkulator dua angka lah di belakang koma nah jamnya semuanya. Gitu nah. Ntar semua kemudian ini cara pengerjaannya. Jadi misal kalian tulis nanti dulu diketahui semuanya nanti baru penyelesaiannya. Insya Allah saya aja periksa intinya kalau jawabannya kalian benar kasih benar aja juga. Misalkan jangan nyontek. Dan ini planning evaluation. Kemudian kulihat dulu sempat ada yang tidak masuk dalam PPT. Oh, sama yang dia tadi tuh. Yang dia itu. Oh, kalian juga hafal ini, guys. Ternyata ada soalnya juga. Semuanya. Jadi kalian hafal laki-laki sangat tinggi berapa, perempuan sangat tinggi berapa, tinggi, normal, rendahnya. Contohnya begini. Nanti seorang perempuan melakukan pemeriksaan body composition dengan menggunakan alat BIA dan didapatkan hasil visceral fat-nya itu levelnya misalnya 11. Interpretasinya apa? Tadi perempuan terus didapatkan visceral fat 11. Ini Kak, naik Kak, tinggi. Iya, berarti 1 plus 1 begitu. Ini baru kali. Soalnya kan yang di bawah. Oh ini, kalian juga cari ada yang tahu 5 golongan orang yang tidak akurat apabila diukur komposisi tubuhnya menggunakan BIA. Apa saja itu? Siapa saja itu? Anak-anak Ya, anak yang dalam masa pertumbuhan, kemudian itu ada lansia, kemudian ada wanita hamil, ada pasien dengan udem, kemudian pasien dengan osteoporosis. Oke, saya kasih contoh soal lagi untuk ini. Eh, jeruk nipis. Jeruk nipis itu kecil atau sedang? Kecil atau besar? tapi Kak, besar. Iya, kecil. Jadi kalau 100 gram jeruk nipis berapa buah? 2 buah, Ini Kak. Kak, 2 biji Kak. Oke, oke. 2 buah Kak. Oke. Eh, asam nikotin. Tunggu. Itu jika data apa saja data modal.
Oke, jadi saya rangkum, nah. Apa-apa yang kalian hafal. Ini fungsi karbohidrat. Kalian googling saja apa-apa. Kemudian yang penting ini protein. Protein toh. Kemudian lemak. Protein yang penting. Tapi hafal juga lemak sama karbohidrat. Kemudian ini kelompok pauk rumah tangga. Kalian hafal itu kan ada tadi temannya sebut jenuh sama tidak jenuh. Itu secara garis besarnya kalau kalian tahu di faal. Kemudian ini kalau dalam ukuran rumah tangganya itu ada golongan A, golongan B, sama golongan C. Golongan A itu rendah lemak, B lemak sedang, C tinggi lemak. Kalian cari, ini dihafal enggak sih daftar sumber protein? Kalian cari contoh makanannya. Nah, itu 2 mie. 2 mie itu protein, ini, kemudian mikronutrien. Kan dibagi jadi 2, vitamin sama mineral. Vitamin larut dalam lemak itu apa saja, kemudian contohnya, kemudian vitamin larut dalam air itu apa saja, kemudian contohnya juga, berapa, Bi? 3, 4? Ya, itulah. Kemudian ini jembatan kedelainya, kemudian ini mineral, kalian hafal ini 3, kemudian cari juga di Google apa contohnya. Kemudian kalian juga nanti diminta ini ukuran rumah tangga yang biasa digunakan. Ini kalian sebut semua mie, 6, toh. Kemudian ini kalian hafal, yang penting itu kalian hafal ini golongannya, golongan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa. Kalau ini, kalau bisa kalian hafal beberapa dari sini, semuanya, semua golongan sampai 7. Kalian hafal saja beberapa, karena saya tidak tahu soalnya yang mana keluar, saya selalu bilang itu. Kemudian, nah ini, kalian hafal juga ini. Ini buah, nah buah kecil maksudnya kayaknya deh. Nanti konfirmasi ulang lagi. Ini buah besar 100 gram. Jadi nanti soalnya itu kayak begini, Ji. Dan kayaknya dikasih tahu, Ji, termasuk golongan buah apa itu, kecil atau besar. Karena kalian pasti tidak ada lah ininya. Kalian bayang-bayangkan saja kalau jeruk nipis itu kecil pasti. Tapi kayaknya dikasih tahu gitu kecil atau besar. Kemudian lanjut konsistensi makanan. Kalian hafal ini sama ada syaratnya katanya di penuntun. Karena begitu tadi contoh soalnya kayak makanan saring itu syaratnya diberikan bagaimana. Kemudian indikasinya untuk siapa. Toh, begitu. Kemudian ini untuk menyusun menu itu ada 5. Kalian hafal juga ininya. Kalau subjektif apa saja? Apa saja di situ isinya? Itu isinya identitas, kemudian ini. Ini Ji, yang 1, 2, 3, 4, 5. Toh? Kemudian kalau objektif apa saja? Ini. Oh, salah kata tadi, guys. Ini jangan lupa juga kalian hafal, ada juga kuliah. Ini 1 gram karbohidrat berapa kilokalori, ini juga. Kemudian ini, sampai mana tadi? Ini objektif ini. Kemudian ini, kalian hafal. Intinya semua rumus itu pasti naik, guys. Jadi hafal misalnya semua rumus. Ini, TLA, TLK, terus alatnya apa saja. Kemudian ini juga tinggi badan alatnya apa, berat badan alatnya apa. Kemudian IMT tentu saja rumusnya sama ini yang kalian pakai itu Asia Pasifik. Kemudian ini dia ini juga kalian hafal semua. Ya hafal semua laki-laki perempuan untuk skeletal muscle ini laki-laki perempuan untuk body ini untuk subcutaneous fatnya ini laki-laki perempuan ini untuk visceral fatnya. Kalian hafal ini gampang ini susah karena jelek angkanya di sini. Tapi bisa jika kalau kalian belajar seharian full. Kemudian ini assessment. Ini semua rumusnya kalian hafal karena nanti itu pasti ya soal cerita begitu. Ini gini contohnya, udah jauh-jauh dari sini. Kemudian pasti ada disuruh interpretasi dari MT, LLA-nya bagaimana, TLK-nya bagaimana, kemudian REE-nya, TDE-nya. Kemudian ini, sama tadi yang saya tambahkan itu
Itu BIA untuk siapa saja. Kemudian, apa lagi aku tambahkan tadi? Itu jadi planning, tuliskan. Oh, sama ini guys. AFIF. Kalian lihat di penuntun AFIF-nya. Jadi nanti misalnya pertanyaanku begini, tuliskan interpretasi dari faktor untuk infeksi ringan hingga sedang. Itu berapa? Di penuntun atau PPT? Karena beda itu penuntun sama PPT. Nanti saya konfirmasi ulang yang mana dipakai. Jadi itu 1,15 sampai 1,35. Jadi kalian besok midi ujian hafal dua-dua mi dulu. Gitu. Untuk activity faktor sama juru vektornya. Kemudian selesai. Tiga makanannya. Ini coba contoh soalnya lagi. Sebutkan 3 makanan yang kaya akan asam nikotinat. Itu apa saja? Asam nikotinat kan tadi kita apa itu? Ya, contoh. Ya, intinya kalian hafal aja semuanya contoh makanannya kayak begitu. Disebutkan 5 contoh makanan yang kaya akan pyridoxin begitu. Berapa Mi semua kah aku bilang? Ada mencatat? Kalau tidak ada, Tapi ya Kak, ada. ya intinya kayaknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau ada saya dapat soal 16, tapi intinya itu isi dari semua ini ditambah kalian hafal AFIF sama itu tadi BIA. BIA itu tidak dianjurkan untuk siapa? Ya itu kalian kuasai saja PPT dari sini. Ada JSS kah? Kalau kalian SS jangan dikasih temannya. Tapi Tidak tahu saya teman pernah kasih kalian ada Cita? ya Kak, tapi ya Kak. Jadi itu. Oke guys, ada mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Saya juga baru sampai jadi masih oleng-oleng. Untuk jelas semua. Kak, yang di bagian ORT dia nggak dianu nih Kak untuk satu satuan temukannya Kak. Maksudnya? Ulangi tadi. Yang misalnya itu kan misalnya hidrat arang Kak, dia satuan temukannya 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Oh, enggak jininya. Enggak jininya kalian hafal Ji. Tapi saya sarankan kalian hafal ini. 3 atau 5 lah. Siapa tahu nanti kalian disuruh tukar nasi ke ini, bubur beras. Kan ada mie bayangannya kalian. Tapi tidak mungkin juga kalian hafal semua ini. Tapi kalau ada hafal semua juga tidak apa-apa. Ada kulihat soalnya satu begitu di sini. Jadi kalau dokter nah kasih jika kalian itu datanya dari sini. Jadi kalian sisa kasih masuk rumusnya. Kayak yang kemarin kalian kerja tuh di apanya? Di lapraknya, di situ kan rumusnya bahan makanan yang diukur per standar bahan yang diukur kali standar bahan. Itu untuk dapat beratnya dalam satuan gram. Nah, kalau mau ditukar menjadi URT nanti dikasih masuk lagi dalam
rumus URT, yaitu berat bahan makanan per standar bahan makanan dikali URT standarnya dari bahan makanan yang mau ditukar. Kalian kan bikin soal Ji kemarin sendiri, jadi kalau kalian benar-benar kerjakan itu, ndak pakai joki atau ndak nyontek sama temannya, kalian tahu Ji pasti yang mana dikasih masuk di sini, yang mana itu berat bahan makanan, yang mana itu standar bahan makanan, kalian tahu Ji pasti. Nah, kalau kalian kerja sendiri, karena banyak itu kemarin disuruh kan, jadi kelihatan Ji. Oke, ada lagi? Ini inti-intinya Mas Kajana protein dan gininya. Nggak ada, Mi? Oke, coba buka penontonnya. Saya tanya